Bella, aku ingetin ya. Jangan pernah kamu coba-coba ngedeketin Jojo lagi. Kamu tuh cuma pegawai rendahan. Kamu nggak selevel sama dia, Bel. Jadi jangan pernah kamu berusaha untuk ngedapetin Jojo. Kenapa lu harus ambil pusing? Harusnya lu seneng dong. Karena gua sekarang udah nggak pernah lagi gangguin lu. Tapi inget, jangan mentang-mentang lu pernah baik sama gue. Gue bisa berubah baik sama lu. Jangan pernah mimpi. Nggak boleh. Pokoknya suruh sekarang dia pulang cepet. Aku nggak mau tahu. Ina lu kenapa sih? Kagak boleh ngoceh kayak begitu. Bella, udah. Lu kagak usah dengerin ya. Ocehannya Selina. Udah, lu pergi-pergi aja ya. Yang penting lu hati-hati. Ya, assalamualaikum ya. Lu dari mana aja? Mestinya kalau Jojo kesini, lu kasih tahu sama gue, jangan main ngilang aja. Ya, sorry. Habis gua nggak tahu. Bro, kayaknya rencana lu berjalan sukses deh. Jelas lah. Malam ini, Jojo sama Bella bakalan jatuh cinta. Dan semua rencana yang gue udah susun bakal berhasil. Tapi gue ragu. Lalu tuh gimana sih? Barusan lu yakin, ntar lu bilang ragu. Bentar lagi lu yakin lagi. Malu apa sih? Ya, habisnya gue pikir Jojo itu kan orangnya gentleman. Jadi, dia tuh orangnya bertanggung jawab banget. Dia bukan tipe cowok yang nyari kesempatan dalam kesempitan. Nah terus? Ya, percuma aja kita jebak dia. Juga dia nggak bakal nyentuh Bella. Ki, segentleman apapun, kalau cowok udah dikasih cewek secantik Bella dan berduaan semalaman, pasti dia akan meleleh. Ah, so tau lo. Dengar ya, dulu gue pernah punya gebetan yang anaknya psikolog. Dan dia bilang kalau cowok itu kayak kucing. Dikasih ikan, langsung dicaplok. Pasti rencana gue bakal berhasil. Lu lihat aja ntar. Yang jelas Jojo bakal masuk ke perangkap gue. Masya Allah, Bapak cepetan dikit. Kenapa nusuk satenya, Pak? Ini udah 2, Bapak baru 1. Buset ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elsa. Ya ampun, Empo sama Abang. Akur banget sih, udah kayak film zaman dulu. Yang satunya mati, ikut mati. Itu loh, film Rojali Juleha. Kamu kemarin pasti mau ketemu si Bella kan? Belum pulang. Ya udah, biar aja. Bella mah gak usah dicariin, udah gede. Lagian, Ayah disuruh kemarin itu buat nemenin si Lina. Ajak Lina jalan-jalan. Itu disuruh sama si Bella. Begono. Masya Allah. Cakep amat itu idenya ya. Ya Allah, bagus deh. Ya udah, Ge, sono. Lo temenin ya itu si Lina ya. Soalnya bukan apa-apa ya. Entu si Lina semenjak si empoknya Bella punya gawean ya, bawaannya uring-uringan. Cepet tuh, mengat-mengut. Bibirnya aja memonyong 5 senti. Nih kepala ya, sampai kusut mikirin sama ngeliatinnya kayak gitu. Ya emang, si Lina kan tahu sendiri ya. Kalau sudah ngamuk tuh susah diberhentikan. Dia cuma bisa dibujuk sama si Bella. Ya mungkin sifat buruk itu turun dari ibunya. Masya Allah si Bapak terus aja gitu ya Pak ya. Yang cakep-cakep Bapak, yang jelek-jelek nih juleha gitu ya. Udah, jangan pada ribut. Mungkin memang semua itu ada kenyataannya benar sekali. Ya udahlah, Pok. Lagian kalau anak perempuan itu jangan dikurung di kamar terus. Entar dia bete. Entar dia di kamar nyanyiin lagu itu. Lagu siapa tuh? Si Dewik. Bete. Gimana lagunya? Oh, aduh bete. Gue bete. Tiap hari di dalam kamar, tiap hari gue bete. Aduh ala iya, gue bete. Gue bete bet. Nah, mendingan si Lina si ajakin aja jalan-jalan ke lapangan. Lagian di lapangan lagi ada kompetisi lomba joget kelurahan. Boleh, Bu? Ya udah deh, Gi sono lo temenin si Lina ya. Kamarnya mana sih? Itu. Pak, kagak kebayang beneran deh Pak. Entu si Bella ya, baiknya kebangetan ya. Bapak juga heran. Si Bella itu kan bukan anak kandung kita. Tapi kenapa sifat baiknya mirip Bapak? Bapak banget gitu loh. Terus aja si Bapak dari tadi munyi-munyi diri mulu. Ini istri kagak pernah dipuji-puji. Udah, kasihan. Nih, Pak. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya kayak ketakutan gitu? Bapak nyupirnya ngebut banget, Pak. Sorry ya. Soalnya kita udah telat. Tapi kamu nggak usah khawatir. Saya ini jago kok. Orang tua kamu nggak akan keberatan kan
kalau kamu nanti pulangnya agak malam. Mereka nggak keberatan kok, Pak. Karena mereka tahu kalau saya pulang malam masih ada kerjaan. Tapi adik saya sih dia cukup kecewa. Karena belakangan ini saya jarang banget ketemu sama dia. Kalau dulu hampir setiap hari saya selalu bareng sama dia. Saya ngerti perasaan kamu kok. Saya sama Raffi juga suka kayak gitu. Kalau salah satu dari kita itu jauh, kita pasti kangen. Gini aja. Setelah urusan ini beres, kamu saya kasih libur seharian. Jadi kamu bisa ketemu sama adik kamu. Keluarga kamu pasti senang. Makasih ya, Pak. Pak Jojo emang baik banget. Aku bersyukur punya bos yang bisa ngertiin kayak dia. Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak ya? Semoga aja Pak Jojo bisa benerin mesinnya. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Lina. Hai. Lina, kita nonton itu yuk. Pertandingan joget di kelurahan. Seru loh, ada penyanyinya segala. Ntar kita joget paku. Tuk 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 tuk. Nancep deh. Enggak ah, makasih. Ya Lina, bagaimana sih? Ayo dong kita nonton. Gue itu udah nunggu lama banget acara kayak beginian. Lagian di situ ada penari favorit gue. Dia mau ikut lomba. Pasti goyangannya hot. Ya udah, lo pergi aja sendiri. Kenapa harus sama gue sih? Ya Lina, kita kan friend. Coba dah Bella. Kalau Bella pasti mau nemenin gue. Masa lo nggak mau sih? Ayo dong temenin. Ntar penari gue itu nggak dikasih support. Lina, oh, gue nangis nih. Aduh, gue udah nangis. Lina, gue udah nangis. Ini tegur juga. Biar pada berisik semua. Iya, gue ikutan. Tapi janji jangan nangis. Serius lu ya aja. Udah janji pokoknya jangan dirubah lagi. Iya, gue juga bete tahu di rumah. Mobilnya kenapa, Pak? Saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mati ya. Mana kita udah telat buat pertemuannya lagi. Ntar dulu ya, biar saya cek dulu. Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak ya? Semoga aja Pak Jojo bisa benerin mesinnya. Mobilnya rusak kenapa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Enggak, biar saya aja. Kayaknya ini mobil rusak dan harus dibawa ke bengkel. Saya juga nggak tahu apanya yang rusak. Raffi emang bener. Ternyata ini mobil tuh gampang banget buat rusak. Di Jakarta aja nggak apa-apa. Dibawa keluar kota sedikit udah mogok. Jangan-jangan ini semua kerjaannya Raffi. Pasti Raffi yang bikin mobilnya Pak Jojo jadi mogok. Oh, tapi aku nggak boleh berburuk sangka. Belum tentu Raffi yang ngelakuin ini semua. Gawat, Bel. Kita udah telat banget. Kayaknya kita harus undur pertemuannya sampai besok pagi. Dan kita harus cari penginapan di sini. Nginep di sini. Ya Allah, berarti aku baru pulang besok. Aduh, aku yakin banget ibu sama bapak pasti bakalan marah. Sensation Hotel dengan Budi di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo. Iya, Pak Budi. Saya Jojo. Oh, Pak Jojo. Sudah sampai Sukabumi ya, Pak? Tuh kan, apa gue bilang? Jojo pasti telepon ke sini. Pak Budi, tiba-tiba aja mobil saya mogok di persimpangan Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Apa Pak Budi bisa cariin saya hotel yang terdekat di sini? Tolong Pak Budi bookingin 2 kamar buat saya dan Bella. Malam ini kami harus terpaksa nginep di sini. Baik, Pak. Saya akan carikan hotel yang bagus buat Bapak. Nanti kalau sudah dapat, saya akan langsung telepon Bapak. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Dia ngomong apa? Mobilnya mogok, Pak. Dan beliau minta dibookingin 2 kamar hotel untuk menginap malam ini. Saya mau pesenin 1 kamar aja buat dia. Tapi, Pak, Turutin aja omongan saya. Atau
Kamu mau saya pecat? Enggak, Pak. Masya Allah ya. Ini bagaimana ceritanya sih? Si Lina udah malah begini kok belum balik-balik juga tuh. Masya Allah dia atau begini ya. Kagak diizinin tuh Elsa ngajak si Lina segala. Pikiran deh jadi yang ada di sekarang deh nih. Bapak, Masya Allah dari tadi kita nyelocos mulu kagak ada respon ya. Bapak, gimana sih? Dari tadi Juleha nyelocos mulu, kagak ada respon apa sih? Kurang kencang apa dibacot? Masya Allah dia tenang amat nih laki. Bapak ini bagaimana ceritanya? Si Lina belum pulang di udah malam. Bingung atuh si ibu mah. Tadi mah seneng. Sekarang malah ngomel-ngomel. Tadi mah senang, aduh Lina sekarang dibawa sama Elsa supaya seger lagi, supaya senang lagi. Sekarang ngomel-ngomel, daripada ngomel-ngomelnya nggak enak didengerin, mending dikenangan. Masya Allah deh Bapak kok jadi Juleha yang disalahin Bapak. Bagaimana sih maksud Juleha nih baik ya Bapak? Supaya si Lina kagak stres, ngerem aja di rumah begitu. Ini namanya hati orang tua sebagai ibu mikirin ya, kagak tenang ini. Udah deh Bapak, daripada Bapak ngejokruk aja di situ. Cepetan Bapak sulit itu si Lina di kelurahan apa? Masya Allah Bapak cepetan susulit. Masya Allah ini pantat berat banget sih. Pergi deh Pak cepetan. Susulit di kelurahanmu itu Masya Allah cepetan sampai ketemu. Oke, jadi Pak Budi sudah bookingin tempat buat saya dan Bella di Hotel Daeng Sumbi. Terima kasih ya Pak Budi. Saya langsung ke sana sekarang. Bella, Pak Budi udah bookingin tempat buat kita di Hotel Daeng Sumbi. Dan dia bilang hotelnya nggak jauh dari sini. Kita langsung ke sana sekarang ya. Kamu kenapa, Bel? Kamu sakit? Enggak, Pak. Soalnya saya udah bilang sama orang tua saya kalau malam ini saya akan pulang. Saya takut banget, Pak, kalau mereka bakalan khawatir karena saya bakalan pulang besok. Tenang aja, Bella. Nanti sesampainya di hotel, saya akan telepon orang tua kamu dan saya akan jelasin semuanya. Saya nggak bisa telepon mereka sekarang karena handphone saya lowbat. Makasih ya, Pak. Kakek, joget sama Elsa di atas yuk. Ayo, siapa takut? Gini-gini, dulu kakek juara sekampung. Ya ampun. Kirain cuma ayam doang di kampung. Ternyata ada kakek juga di kampung. Ayo kita goyang. Cabut. Goyang ya. Tangan di bawah, tangan ke depan, loncat. Gendit tuh kakek. Ikutin ya kek. Goyang. 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and Udin. Din. Ya bang. Lihat si Lina, anak saya tidak? Lina. Oh, iya bang. Itu bang tuh. Tuh bang tuh. Kasih ya. Lina, ayo pulang. Aduh Pak, ntar aja deh, orang lagi seru juga lagi nonton. Ntar seru. Cepetan lah. Ayo, kamu kan baru bangun sembuh. Nanti kalau karugrak sakit lagi bagaimana? Tahu nggak yang repot kamu, bapak juga si ibu tuh sewot. Ayo, nyorosos. Ayo pulang. Aduh, Bapak ganggu banget sih. Ntar lagi deh. Ya, besok-besok aja lagi nontonnya lah, gampang. Besok udah nggak ada, Pak. Nggak ada gimana, nanti bapak lah yang ngadain. Yuk, ayo. Ayo. Kodok, Masya Allah. Siapa lagi nih yang nelfon malam-malam begini? Soalnya siapa sih nih? Nomornya kagak jelas begini nih. Allah. Halo, situ siapa? Halo, Ibu Juleha. Nih, Juleha yang ngomong ya. Ibu Juleha, ini saya Jojo. Masya Allah. Ya ampun, maaf deh Bapak ya. Ya ampun, kagak nyangka gitu ya kita ya. Kalau Pak Jojo gitu ya bakalan nelfon. Aduh ya Allah, maaf ya Pak ya, maaf ya Pak. Pak. Kebetulan banget ya.
nelepon kita gitu ya. Entu gimana ceritanya? Anak kita si Bella udah malam, belum sampai rumah juga. Masya Allah dah. Bella lagi sama saya. Dia harus menemani saya untuk menghadiri acara pertemuan pengusaha di Sukabumi. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mobil saya mogok. Dan terpaksa acara pertemuannya harus diundur sampai besok. Bu Juleha, malam ini kita nggak bisa pulang ke Jakarta. Dan kita harus menginap di sini. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Saya akan menjaga Bella dengan baik. Ya udah kagak apa-apa deh ya. Yang penting anak kita yang namanya si Bella itu baik-baik aja ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Mobil cepat beres ya Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Masya Allah. Tanya ke kamar mandi aja, udah sini ya, gampang. Ya Allah, anak kita yang satu lagi Selina udah pulang dari kelurahan ya. Aduh. Telepon dari saha eta, Bella? Bukan Bapak, bukan si Bella yang nelpon kita barusan entu. Bosnya si Bella, Pak Jojo. Dia bilang Pak ya, kasihan banget ya Pak. Mobilnya mogok di tengah jalan. Makanya tuh dia berdua pada nginep di hotel gitu katanya. Oh, ya bagus satu daripada tidur di bagasi ya. Bapak sama ibu ngebiarin Bella nginep di luar. Terus habis itu nginep di hotel lagi. Giliran Lina cuma nonton joget dandutan aja di kelurahan, gak dibolehin. Bapak sama ibu keterlaluan tau gak? Ajar kamu, dasar sekretaris kampungan, bodoh, nggak bisa apa-apa. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Selamat malam, Pak. Malam. Saya Jojo. Tadi pegawai saya udah booking kamar di sini via telepon. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Iya. Oh iya, ada satu kamar ya? Satu kamar? Bukannya ada dua? Cuman satu, Pak. Dan kebetulan kamar yang kosong juga tinggal satu itu. Ya Allah, masa aku harus kamar sama Pak Jojo? Ini semua kan nggak mungkin. Aku harus gimana dong? Pak Jojo itu bukan muhrim aku. Gimana, Pak? Kamarnya jadi? Jadi. Ini, Pak, kuncinya. Raffi, gue tahu malam ini lo tidur sekamar sama Jojo di hotel. Ini saatnya lo ngejalanin tugas lo di hotel. Lo harus bikin Jojo jatuh cinta sama lo. Ingat janji lo. Ini saatnya lo bayar hutang. Ternyata emang Raffi ngerencanain semua ini. Pasti Raffi yang ngatur supaya Pak Jojo dan aku pergi ke Sukabumi. Pasti Raffi juga yang bikin mobilnya Pak Jojo jadi mogok. Dan orang yang mesenin kamar di sini juga pasti Raffi yang suruh. Aku yakin banget. Karena Raffi pengen aku sekamar sama Pak Jojo. Ya Allah, ternyata keadaannya emang kayak begini. Masa aku harus ngelakuin ini sama Pak Jojo? Padahal Pak Jojo itu orangnya baik. Enggak. Aku nggak mungkin bisa ngelakuin ini sama Pak Jojo. Tapi aku udah terlanjur janji sama Raffi. Ya Allah, aku harus gimana? Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa
Halo. Bella, kamu pakai aja kamarnya ya. Emangnya Pak Jojo mau tidur di mana, Pak? Biar saya tidur di mobil aja. Lagian juga kan saya udah janji sama ibu kamu. Kalau saya akan menjaga kamu dan gak akan macem-macem sama kamu. Lebih baik biar saya yang tidur di mobil dan Bapak tidur di kamar. Bella, udahlah. Mana ada cowok yang ngebiarin cewek tidur di luar. Sementara dia tidur di dalam enak-enakan. Kamu pakai aja kamarnya. Saya nggak apa-apa kok. Ternyata Pak Jojo itu orangnya baik banget. Ya Allah, apa yang mesti aku lakuin? Aku benar-benar gak tega untuk nyakitin orang sebaik dia. Mobilnya bisa nyala nggak ya? AC-nya mati lagi. Pak Jojo orangnya baik banget. Dan dia bisa menghormatin aku. Beda banget sama Raffi yang malah bayar aku untuk nyakitin saudara sendiri. Cuman orang jahat yang tega bisa ngelakuin hal ini. Karena itu sekarang aku benci banget sama Raffi. Kenapa sih Raffi itu orang nyebelin, sombong, so berkuasa. Aku gak nyangka ada orang sejahat dan selicik Raffi. Kayaknya Raffi itu benar-benar gak pernah puas kalau dia gak nyakitin orang. Banyak nyamuk lagi. Ya Allah, gimana keadaan Pak Jojo? Semoga aja dia baik-baik tidur di mobil. Nyamuk, biarin gue tidur sebentar aja. Pak Jojo udah baik banget sama aku. Aku malu banget sama dia karena aku udah berencana jahat. Ya Allah, orang semacam apa aku? Aku bener-bener gak tahu terima kasih banget sama Pak Jojo kalau aku tega nyakitin dia. Gue yakin banget. Pasti semalam Jojo udah bersenang-senang sama Bella. Dan sekarang dia udah masuk ke dalam perangkap Bella. Itu berarti semua rencana gue akan berhasil. Jojo. Tolong Bang, jangan pukulin suami saya. Jadi cowok kurang ajar ini suami kamu? Iya, dia suami saya. Mas, kamu sabar ya Mas. Aku bakalan bantu kamu, aku bakalan bilang sama dia kalau semuanya itu nggak benar. Dan aku bakal nolong kamu, aku bakalan ceritain masalah yang sebenarnya. Kenapa sih? Masih aja gue inget sama kejadian itu. Biarpun Bella udah nolongin gue, tapi sebelumnya dia udah terikat perjanjian sama gue. Kalau dia udah mau gue bayar untuk kerjain Jojo. Kenapa sih gue? Iya, saya sendiri. Pak Surya, pertemuan kemarin sore dimundurin jadwalnya karena Pak Jojo tidak datang. Mana mungkin? Saya ngeliat langsung kalau Jojo itu berangkat ke Sukabumi. Iya Pak, saya tahu. Pak Jojo juga mengabari saya tadi malam. Mobilnya mogok dan beliau terpaksa menginap di Hotel Dayang Sumbi dekat persimpangan Sukabumi, Labuan Ratu, Pak. Lah, udah ada aja. Ya udah biarin. Biar saya ngecek langsung kalau dia datang ke pertemuan itu, ya. Ma, tumben pagi-pagi gini Papa udah pergi. Emangnya mau kemana? Mau kemana lagi kalau bukan ke kantor, Raffi? Kamu kok belum mandi sih? Cepetan sana mandi.
Dari tadi kamu itu udah ditungguin sama Eyang. Iya, Ma. Aduh, badan gua pegel-pegel. Kepala gua pusing. Udah gitu gua digigitin nyamuk lagi. Tersiksa banget sih gua tidur di mobil. Jojo. Papa? Sekretaris bodoh, awas kamu. Hei, perempuan bodoh. Kamu semalam tidur di mana? Di dalam kamar hotel, Pak. Siapa suruh kamu tidur di kamar hotel? Hah? Pak Jojo yang nyuruh saya. Pak Jojo nyuruh saya tidur di dalam kamar dan Pak Jojo dia bilang dia tidur di mobil, Pak. Kurang ajar kamu. Berani sekali kamu nyuruh anak saya tidur di mobil. Sedangkan kamu enak-enakan tidur di kamar hotel. Kurang ajar kamu. Dasar sekretaris kampungan. Bodoh. Nggak bisa apa-apa. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Tunggu apa lagi? Sekarang kamu pergi. Pergi kamu. Cepat pergi. Pak, Jo. Cukup. Papa tidak mau dengar komentar dari kamu. Sekarang kamu masuk mobil. Nanti kita bicarakan masalah ini di mobil. Ayo cepat, masuk. Iya, Pak. Tapi biarin Jo beresin masalah Jo dulu sama Bella. Alah, udah. Bella, tunggu Bella. Bella! Saya minta maaf atas ucapan papa saya tadi. Pak Jojo nggak salah. Harusnya Pak Jojo nggak harus minta maaf. Saya yang salah, Pak. Saya nggak seharusnya tidur di dalam kamar. Bella, kamu nggak salah. Saya sendiri yang minta kamu untuk tidur di dalam. Udahlah, kamu nggak usah nangis. Sebaiknya kamu pulang. Biar nanti saya yang bicara sama papa. Saya janji kamu nggak akan dipecat. Ini uang untuk naik taksi. Udah ambil. Aku udah dipecat. Aku udah dipecat sama papa kamu. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Pak, Bella itu nggak salah apa-apa, Pak. Papa nggak boleh mencat dia. Terus aja kamu belain dia. Dia itu bukan siapa-siapa kamu. Dia hanya pegawai kamu, tidak lebih. Kamu gimana sih? Kamu jangan manjain dia. Kalau kamu manjain dia, dia kurang ajar sama kamu. Buktinya sekarang, dia sudah kurang ajar sama kamu. Sampai berani nyuruh kamu tidur di mobil, sedangkan dia enak-enakan tidur di kamar hotel. Apa itu nggak kurang ajar namanya? Aku emang pantas dipecat. Selama ini, aku diniat jahat sama Pak Jojo. Hanya demi uang yang dikasih sama Raffi. Padahal, Pak Jojo udah baik banget sama aku. Jo sendiri yang minta Bella untuk tidur di dalam, Pak. Di kamar. Biarpun Bella itu cuma seorang pegawai, tapi dia itu perempuan. Jo nggak mungkin biarin dia tidur di luar. Apalagi di mobil. Kalau sampai terjadi apa-apa gimana? Alah, kamu itu kalau dibilangin selalu ngelawan sama papa. Lagian ngapain sih kalian pakai nginep segala? Walaupun kamu tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau pegawai ngeliat kamu, nanti reputasi kamu jadi hancur. Semalam itu kondisinya darurat, Pak. Jo minta Papa untuk menarik ucapan Papa. Papa nggak boleh mencat Bella. Nggak bisa. Keputusan Papa sudah final.
Papa tetap pecat dia. Dan sekarang kamu cari sekretaris lain yang lebih pintar dari dia. Dia itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Nggak pantas berdampingan kerja sama kamu tuh nggak pantas, Jo. Aku nggak mau lagi nurutin rencananya Raffi untuk ngerjain Pak Jojo. Aku nggak peduli. Kalaupun aku harus kerja seumur hidup untuk membalikin uangnya Raffi, aku akan ngelakuin itu semua. Yang jelas, sampai kapanpun, aku nggak mau nyakitin hatinya Pak Jojo. Raffi, ngapain nih nelfon aku? Halo. Halo, Bel. Gimana? Semalam lu udah berhasil dong mau memikat kakak gue? Kamu salah. Tadi malam nggak terjadi sesuatu apapun. Apa? Nggak terjadi apapun antara kalian? Lu tuh gimana sih, Bel? Gue kan udah nyuruh lu untuk... Cukup, Raffi. Aku udah capek untuk ngejalanin ini semua. Aku mau mundur. Aku tahu. Kamu udah ngasih aku uang banyak banget untuk pengobatannya Lina. Tapi aku janji, aku bakalan ganti semua uang yang udah kamu kasih ke aku. Walaupun aku harus kerja seumur hidup. Aku capek. Aku nggak mau kayak gini lagi. Lu nggak bisa seenaknya berhenti kayak gini. Kenapa enggak? Aku udah dipecat. Aku udah dipecat sama papa kamu. Halo, Bel. Kenapa sih semuanya jadi kacau kayak gini? Sini ikut gue. Ada yang mau gue omongin sama lo. Apa sih? Lu lagi ada masalah? Iya, gue lagi ada masalah. Masalah apaan? Lihat mereka. Mereka itu masalahnya. Dan kita harus cepat nyelesain masalah ini. Ayo cepetan ikut gue. Ada apa sih? Kacau, Ki. Kacau. Kacau semuanya. Kacau-kacau gimana sih? Makanya kalau lu bicara jangan setengah-setengah. Gua nggak ngerti jadinya. Rencana kita untuk bikin Bella sama Jojo tidur bareng itu gagal. Tadi Bella bilang sama gue, kalau nggak terjadi apapun antara mereka. Dan kalau gue lihat dari penampilan Jojo sih, kayaknya dia tidur di mobil. Tuh kan? Apa gue bilang? Jojo itu bukan orang yang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dan masalah terbesarnya adalah bokap gue. Bokap gue tahu soal ini. Dan dia mencat Bella. Parah kan? Hah? Serius lu? Lu lihat tampang gue. Gue bercanda apa enggak? Gue nggak mau tahu. Lu harus tolongin gue. Gimana caranya supaya rencana kita berjalan lancar? Lu tahu kan? Jojo paling nurut sama bokap gue. Gue takut Jojo nggak akan belain Bella. Gue nggak mau tahu. Kita harus cari cara gimana supaya si Bella balik lagi kerja di sini. Dan setelah itu, gue bisa nerusin semua rencana gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bella. Lu pulang juga ya. Bagaimana untuk urusan lu? Itu pertemuan lu tuh sama orang-orang gedongan yang kantongnya tebel-tebel tuh. Aduh, apa sih namanya kalau di TV tuh ya? Usaha. Aduh, Insya Allah nih otaknya. Pengusaha, ketemu nama pengusaha gedongan ya, gede-gedean begitu ya. Itu bagaimana ceritanya? Nih ibu penasaran, ya apa ya mereka ya? Bella, lu tuh kebangetan nih jadi anaknya. Nih ibu nanya serius ya. Lu cuman mesem. Kebangetan lu jadi anak. Ya, mereka sama aja kok, Bu, kayak orang biasa. Bohong lu ah. Masa sih? Orang gedongan yang dompetnya tebel-tebel biasa-biasa aja. Bella, ibu tahu deh. Lu pulang kemari pasti cuma mau ganti baju lu doang. Terus lu langsung pergi lagi deh ke kantor lu. Iya, gitu ya? Aku harus bilang apa sama ibu? Ibu pasti akan sedih kalau dia tahu aku dipecat.
Hari ini Bella libur, Bu. Iya, Bella libur. Alhamdulillah, ya Allah, Bella. Ini hati ibu ngedengernya seneng banget ya. Lu dapet libur gitu. Bagus deh ya. Lu bisa mermin mata lu gitu, bisa istirahat ya. Sana. Bella, gimana bos kamu udah nyiapin pekerjaan buat aku belum? Maafin aku, Lin. Kamu pasti berharap kalau kamu bisa kerja. Tapi aku sendiri udah dipecat. Gimana caranya aku bisa nyariin kerjaan buat kamu? Udah belum? Masya Allah, Lina. Udah, biarin aja entuh si Bella mermin matanya dulu istirahat. Nanyanya entar-entaran aja. Ih, Ibu. Dengerin ibu kalau ngomong. Aku usahain ya, Lin. Mudah-mudahan aja kamu dapat kerjaan di tempat aku kerja. Nanti aku coba ngomong sama bos aku. Oke, beneran ya? Aku istirahat dulu ya, Bu. Bella capek banget, Bu. Dapat kerjaan. Semula ku tak yakin. Keadaan Lina semakin parah. Bapak dan Ibu kan tahu. Di jantungnya Lina ada Gue kan ngasih lo duit. Duit untuk biaya pengobatan operasi adik. Ngerti? Gue mau dalam waktu 1 bulan lu deketin kakak gue. Dan lu harus bisa bikin dia jatuh cinta sama lu. Lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu dan Ya Allah, kenapa ini semua harus terjadi sama aku? Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, tolong ampunilah aku atas semua kesalahan dan niat jahat yang sempat aku lakuin, ya Allah. Gawat. Jangan-jangan Jojo udah tahu kalau kejadian semalam itu gue yang rencanain. Dia pasti bakal marah banget sama gue. bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Kayaknya jangan sekarang deh. Papa pasti masih marah dan gak bisa diajak ngobrol. Terus gimana cara gue ngeyakinin Papa supaya Bella bisa balik lagi kerja di sini? Bella itu gak salah apa-apa dan gak sepantasnya dia dipecat. Raffi, coba kamu baca dan pelajari proposal-proposal ini. Ini adalah contoh proposal bisnis yang pernah kita ajukan dan berhasil, ya. Aduh, gimana gue bisa baca proposal sebanyak ini? Gue lagi pusing, gue bingung. Gimana caranya gue ngeyakinin Jojo supaya Bella bisa kerja lagi di sini? Kalau Bella udah gak kerja di sini lagi, semua rencana gue berantakan. Gawat. Jangan-jangan Jojo udah tahu kalau kejadian semalam itu gue yang rencanain. Dia pasti bakal marah banget sama gue. Eyang, Jo boleh minta bantuan gak sama Eyang? Apa yang Eyang bisa bantu buat kamu, Jo? Eyang bisa nggak bujuk Papa untuk merubah keputusannya supaya Bella nggak usah dipecat? Memangnya Bella salah apa? Jadi gini, waktu Jo sama Bella pergi untuk ke pertemuan pengusaha di Sukabumi, nggak tahu kenapa tiba-tiba mobil Jo mogok. Dan mau nggak mau, Jo sama Bella terpaksa harus menginap di hotel. Karena kamarnya tinggal 1,
Jadi Joe minta Bella untuk tidur di kamar. Dan Joe tidur di mobil. Nggak taunya Papa tahu. Dan Papa nggak suka. Terus Papa marah sama Bella dan memecat Bella. Bella nggak salah, Eyang. Joe sendiri yang minta Bella untuk tidur di kamar. Dan Joe tidur di mobil. Bagaimanapun juga, Bella itu kan seorang perempuan. Jadi nggak mungkin kalau Joe tidur enak-enakan di dalam kamar. Sementara Bella tidur di mobil. Eyang harus bantuin Bella supaya Bella nggak dipecat dan bisa kerja di sini lagi. Bella itu tulang punggung keluarganya, Eyang. Dia harus membiayai adiknya yang lagi sakit dan keluarganya. Kalau Bella nggak kerja di sini, dia mau kerja di mana lagi? Dan bagaimana nasib keluarganya, Eyang? Eyang tahu. Kamu tenang saja, Jo. Biar nanti Eyang yang bicara sama papamu supaya kembali mempekerjakan Bella di sini. Makasih ya, Eyang. Ternyata dugaan gue salah. Gue gak nyangka kalau Jojo bakalan belain Bella. Akhirnya, kamu tahu, saya sekarang sudah berhasil menyingkirkan perempuan bodoh itu dari kehidupan anak saya, Jojo. Saya tidak peduli apa pendapat anak saya. Yang penting, perempuan bodoh itu harus keluar dari kehidupan Jojo. Dia itu tidak pantas untuk nemenin Jojo. Sedikit pun tidak pantas. Berarti sekarang masalah Bella udah selesai dong, Mas? Ya. Tugas kamu sekarang cariin sekretaris baru untuk Jojo. Surya? Ibu sudah tahu apa yang kamu lakukan terhadap Bella. Sudah sepantasnya perempuan bodoh yang tidak bisa bekerja dipecat dari kantor ini. Ibu minta kamu menarik kembali keputusan kamu memecat Bella. Dan Jojo sudah menjelaskan semuanya pada ibu. Tapi, Bu, kamu itu jangan terlalu bersikap kejam sama Bella. Dia itu tulang punggung keluarganya. Apalagi adiknya sedang sakit. Dan ibu juga yakin kalau Bella itu bisa jadi sekretaris yang baik. Belakangan ini, ibu sering lihat Bella cukup banyak belajar. Gila, gua bener-bener gak nyangka kalau sekarang ini Jojo udah bersimpati banget sama Bella. Ya bagus dong, kan buat rencana lo. Bagaimana, Surya? Kamu mau kan merubah keputusan kamu? Atau ibu sendiri yang turun tangan? Sial. Ngapain sih nenek tua itu pakai ikut campur urusan ini? Bagaimana, Surya? Baik, Bu. Saya akan cabut kembali keputusan saya. Sial. Saya tidak akan diam. Saya akan bertindak dan saya bersumpah. Saya akan membuat perempuan itu tidak betah datang ke hotel ini. Bila cinta tak lagi untukku. Lu tahu kan, kalau cowok lagi suka sama cewek kayak gimana? Ya biasalah, ngajakin makan siang bareng, nonton bareng, makan malam bareng. Aku bakal makan siang sama Pak Jojo. Dan aku bakal makan siang berduaan sama dia. Sekarang lo boleh ketawa-ketawa. Tapi lihat aja nanti, gue akan bikin lo nggak bisa berkutik lagi. Lihat aja nanti. Aduh, aku bisa mati berdiri nih kalau diliatin terus sama Pak Jojo. Pak Jojo, jangan liatin aku dong. Bella, gua nitipin duit 60 juta sama Bella. Dan sekarang uangnya hilang, Vi. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan.